Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari program Ilmu Nahu untuk Pemula, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas isim ditinjau dari jumlahnya. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada istilah kata tunggal dan kata jamak ya. Ada istilah kata tunggal dan kata jamak. Misalnya buku, jamaknya buku-buku. Ya, kemudian misalnya pulpen, jamaknya pulpen-pulpen. Ya, kalau dalam bahasa kita merubah dari tunggal ke jamak, ya tinggal diulang 2 kali. Ya, seperti buku jadi buku-buku. Atau kalau itu berupa gelar bagi manusia, biasanya digunakan kata para. Misalnya guru menjadi para guru. Murid menjadi para murid. Ya. Ini kata tunggal dan kata jamak dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, ya, dikenal bukan hanya 2. Jadi bukan cuma tunggal dan jamak, tapi ada tunggal, ganda, dan jamak. Ya. Jadi ada tunggal, ganda, dan jamak. Sehingga definisi jamak dalam bahasa Arab tidak seperti bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia lebih dari 1 namanya jamak. Tapi kalau bahasa Arab lebih dari 2, itu baru namanya jamak. Karena untuk ganda sendiri, untuk yang 2 sendiri punya istilah tersendiri. Nah, kata tunggal dalam bahasa Arab namanya mufrad. Ya, namanya mufrad. Adapun kata ganda namanya musanna, ya. Musanna. Awas, hati-hati jangan terkecoh. Kalau kemarin kita membahas mudzakkar dan muannas, ya, muannas. Kalau sekarang musanna. Ya, jadi bedakan antara mu'annas, ya, kalau mu'annas ini maksudnya adalah kata yang digunakan untuk perempuan. Nah, kalau pembahasan kita sekarang kata yang ganda ini namanya musanna. Kemudian yang ketiga jamak, ya. Jadi dalam bahasa Arab ada istilah mufrad, ada istilah musanna, dan ada istilah jamak. Apa itu mufrad? Ya, mufrad adalah asal dari sebuah kata. Tentunya kalau kita mengatakan misalnya babun, ya, babun ini kan artinya pintu, maka tentu makna dari babun adalah sebuah pintu, ya. Qalamun, pulpen, tentu artinya adalah sebuah pulpen. Kemudian misalnya masjidun, ya, ini artinya sebuah masjid. Madrasatun, ya, sebuah sekolah. Jadi ini adalah mufrad, yaitu asal dari setiap kata pasti mufrad. Setiap kata yang kita kenal dalam bahasa Arab ini, maka hukum asalnya adalah mufrad, ya, seperti yang kita sudah sebutkan, ya, ada babun, pintu, qalamun, pulpen, masjidun, masjid, madrasatun, sekolah. Kemudian misalnya jami'atun, universitas, kemudian kitabun, buku. Ini semua disebut sebagai mufrad. Tinggal nanti ya mufrad, ya, ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Jadi kata mufrad ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Mufrad yang mudzakkar contohnya kitabun, buku, qalamun, pulpen, babun, pintu, jidarun, tembok, dan seterusnya. Karena kemarin kita sudah belajar bahwa kata benda yang tidak diakhiri ta marbuthah maka dia mudzakkar. Adapun mufrad yang muannas, ya, misalnya madrasatun, sekolah, jami'atun, universitas, haqibatun, tas, nafidatun, jendela, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah mufrad. Kemudian yang kedua musanna, ya. Musanna, apa itu musanna? Musanna adalah kata yang bermakna 2. Kata yang bermakna 2. Nah, dalam bahasa Arab ada rumus, ya, ada rumus mudah merubah dari kata yang tunggal, dari kata yang mufrad menjadi musanna. Ya, rumusnya mudah sekali. Merubah dari mufrad menjadi musanna, yaitu dengan ditambahkan ani atau aini, ya. Ditambahkan alif nun di akhirnya atau ya nun di akhirnya. Misalnya qalamun, ya, qalamun ini kan sebuah pulpen. Kalau kita ingin mengatakan 2 buah pulpen, kita tambahkan alif nun atau ya nun di akhirnya.
tambahkan ani atau aini. Maka qalamun menjadi qalamani atau qalamaini, ya. Qalamun menjadi qalamani, qalamaini. Kemudian babun menjadi babani, babaini, ya. Kemudian misalnya lagi madrasatun yang muannas, ya. Madrasatun menjadi madrasatani, madrasataini. Haqibatun menjadi haqibatani, haqibataini. Mungkin sebagian kita akan bertanya, kenapa ada dua ya? Kenapa ada, ya, misalnya qalamun ada qalamani, ada qalamaini. Nah, nanti insya Allah pada saatnya kita akan membahas, ya, kapan kita menggunakan qalamani, kapan kita menggunakan qalamaini, ya. Karena ini termasuk pembahasan nahwu. Ya, karena seperti yang sudah dibahas di pelajaran sebelumnya bahwa ilmu nahwu itu, ya, berkaitan dengan, ya, keadaan akhir suatu kata dalam suatu kalimat. Jadi nanti ada kondisi tertentu di mana kita harus menggunakan yang alif nun, qalamani, ada yang harus menggunakan ya nun, yaitu qalamaini. Ya, insya Allah pada saatnya akan kita pelajari. Nah, yang penting sekarang kita tahu dulu, ya, variasi kata dalam bahasa Arab, ya. Dan musanna ini berlaku untuk semua jenis kata, ya. Mau dia mudzakkar, mau dia muannas, mau dia untuk benda-benda mati, ya, seperti yang sudah kita sebutkan, pulpen, pintu, tas, ini kan benda mati. Atau untuk manusia, ya, misalnya muslimun, ya, ini kan seorang muslim. Kalau dua orang muslim, muslimani atau muslimaini. Seorang yang beriman, mu'minun. Kalau dua orang beriman, mu'minani, mu'minaini. Seorang penghafal Quran, hafizun. Kalau dua orang, hafizani, hafizaini. Nah, ini kalau manusianya mudzakkar, laki-laki. Kalau muannas sama, ya. Misalnya seorang wanita muslimah, muslimatun. Dua orang wanita muslimah, muslimatani, muslimataini. Seorang wanita beriman, mu'minatun. Kalau dua orang, mu'minatani, mu'minataini. Ya. Seorang wanita penghafal Al-Quran, hafizatun. Kalau dua orang, hafizatani, hafizataini. Jadi rumus musanna ini berlaku untuk semua kata, mau dia benda mati, mau dia untuk manusia, semuanya rumusnya sama, ditambahkan alif nun, ani atau ya nun, aini di akhirnya, ya. Nah, kemudian pembagian yang ketiga isim berdasarkan jumlah adalah jamak, ya. Jamak itu adalah yang lebih dari dua, ya. Nah, dalam bahasa Arab jamak dibagi lagi menjadi tiga, ya. Jadi di dalam bahasa Arab jamak itu dibagi lagi menjadi tiga. Sebetulnya dari tiga ini bisa diringkas menjadi dua kelompok. Ada jamak yang taksir, ada jamak yang salim. Ada jamak yang taksir, ada jamak yang salim. Perhatikan. Jamak salim, salim itu kan artinya selamat, ya. Salim itu artinya selamat. Adapun taksir artinya berantakan, ya. Dari kata kasaro, pecah-pecah, hancur, ya. Kenapa yang satu disebut salim, selamat, yang satu disebut taksir, berantakan, hancur, ya, pecah-pecah? Karena jamak yang salim, ya, itu ada rumus perubahannya. Seperti dari mufrad ke musanna tadi ada rumusnya. Dan kata yang mufradnya tetap utuh, ya, tidak berubah. Tapi kalau jamak taksir, antara bentuk mufrad dan jamaknya itu tidak beraturan. Ya, tidak ada rumusnya, berantakan rumusnya. Makanya ada istilah jamak taksir, ada istilah jamak salim. Nanti jamak salim, ya, dibagi lagi jadi dua. Ada jamak mudzakkar salim untuk laki-laki, ada jamak muannas salim untuk perempuan, ya. Jadi jamak ada dua kelompok besar, yaitu jamak taksir dan jamak salim. Kita bahas dulu jamak taksir, ya. Apa sih jamak taksir? Ya, jamak taksir itu adalah
jamak yang tidak memiliki aturan perubahannya. Tidak seperti dari mufrad ke musanna. Kan dari mufrad ke musanna tinggal tambahkan alif nun atau ya nun. Kalau jamak taksir tidak ada aturannya, ya. Misalnya qalamun, pulpen. Jamaknya aqlamun, ya. Qalamun jamaknya aqlamun. Sedangkan misalnya buku, ya, kitabun menjadi kutubun. Bandingkan. Yang satu aqlamun, yang satu kutubun. Ini kan jelas berbeda sekali. Karena kalau sekiranya misalnya kutubun itu rumus, harusnya qalamun jamaknya kulumun. Tapi kan enggak. Qalamun jamaknya aqlamun. Kitabun jamaknya kutubun. Ya. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui jamak taksir dari suatu kata? Ya, maka tidak ada jalan ya selain kita lihat kamus. Ya. Jadi memang kalau jamak taksir kita harus lihat kamus karena perubahannya bersifat sama'i, ya. Sama'i ini maksudnya ya tergantung apa yang kita dengar dari orang Arab. Bukan qiyasi. Lawan dari sama'i adalah qiyasi. Kalau qiyasi ada wazannya. Seperti kita katakan perubahan dari mufrad ke musanna ini bersifat qiyasi karena ada rumusnya. Tapi perubahan dari mufrad ke jamak taksir ini bersifat sama'i. Kenapa? Karena beda-beda. Ya, sesuai apa yang kita dengar dari orang Arab. Ya. Beda-beda, ya. Qalamun jadi aqlamun, kitabun menjadi kutubun. Kemudian misalnya masjidun, ya, masjidun menjadi masajidu, ya. Jadi berbeda-beda seluruhnya. Oleh karena itu memang kita harus menghafalnya, menghafal jamak taksir dari tiap kata. Ya, cara paling mudah tentu kalau kita mau tahu jamaknya ya tinggal buka kamus, ya, atau paling mudah lagi tanya gurunya, ya, tanya guru antum. Ya, apa jamak ini Ustaz? Jamak taksirnya. Ya, jadi seperti itu caranya karena tidak ada rumusnya. Tapi sekarang berpindah ke jamak yang kedua, itu jamak salim. Jamak salim itu adalah jamak yang selamat, ya, dikatakan selamat karena dia selamat dari perubahan. Ya. Karena ada rumusnya. Nah, jamak salim ini ada dua, ada jamak mudzakkar salim dan ada jamak muannas salim, ya. Jamak mudzakkar salim adalah jamak untuk kata yang mufradnya mudzakkar. Dan ini berlaku untuk manusia saja, ya, untuk manusia saja. Kalau kata benda umumnya jamaknya jamak taksir, ya. Kata benda umumnya jamaknya jamak taksir. Misalnya qalamun aqlamun, ya. Babun abwabun. Kitabun kutubun, ya. Adapun jamak mudzakkar salim ini untuk manusia, ya, untuk manusia. Dan ada rumusnya, ya. Jamak mudzakkar salimnya ada rumusnya, yaitu ditambahkan waw nun una atau ya nun ina, ya. Waw nun una atau ya nun ina. Misalnya muslimun, seorang muslim. Kalau kita mau mengatakan orang Islamnya banyak, maka tambahkan una dan ina di akhirnya. Muslimun menjadi muslimuna, muslimina. Kemudian mukminun menjadi mukminuna, mukminina. Kemudian misalnya ya hafizun menjadi hafizuna, hafizina. Kemudian misalnya muhsinun, orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, muhsinuna, muhsinina. Jadi ini rumus, ya, kaidah merubah dari mufrad ke jamak. Perhatikan, ya. Misalnya muslimun, ya, berubah menjadi muslimuna. Muslimun menjadi muslimuna, lihat urutan huruf dari mim, sa, ya kan, muslimun itu huruf-hurufnya mim, sin, lam, mim, ya. Ketika jadi jamak, hurufnya tetap seperti itu, kan? Mim, sin, lam, mim, cuma ditambah waw dan nun, ya. Asalnya muslimun menjadi muslimuna, tapi muslimnya utuh dia. Makanya dia disebut sebagai jamak salim karena dia mufradnya selamat dari perubahan ketika berubah menjadi jamak. Beda sama jamak taksir. Kalau jamak taksir kan kitabun, itu kan rumusnya huruf penyusunnya kaf, ta, alif, ba. Ketika jamak kutubun, alifnya hilang satu, ya. Ada huruf yang hilang satu.
Tapi kalau jamak mudzakkar salim, huruf kata asalnya, kata dasarnya utuh, tidak hilang. Muslimun tetap, ya, muslimuna, muslimina. Lalu kapan kita menggunakan muslimuna, kapan muslimina? Ya, seperti yang sudah dibahas tadi. Nanti akan ada saatnya. Karena nanti ada kaidah yang mengharuskan kita menggunakan muslimuna dan ada keadaan di mana kita harus menggunakan muslimina, ya, seperti itu. Nah, ini jamak mudzakkar salim, dan jamak mudzakkar salim ini ya untuk manusia. Kalau benda, ya, benda yang mudzakkar seperti qalamun, babun, kitabun, ya, masjidun, ini jamaknya jamak taksir. Ataupun jamak mudzakkar salim ini untuk manusia, ya. Nah, kemudian jamak yang ketiga, ya, adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah jamak untuk kata yang tunggalnya muannas. Kata yang tunggalnya muannas, ya. Dan ini juga ada rumusnya. Rumusnya adalah ditambahkan alif dan ta di akhirnya dari kata yang mudzakkar, ya. Misalnya muslimatun, ya, muslimatun ini kan artinya seorang wanita muslimah. Kalau kita ingin mengatakan banyak wanita muslimah, ya, pertama ta marbutohnya dibuang, ya. Kemudian diganti jadi alif dan ta. Asalnya muslimatun menjadi muslimatun. Kemudian misalnya seorang wanita beriman, mu'minatun. Jamaknya mu'minatun. Kemudian hafizatun, seorang wanita penghafal Quran. Jamaknya hafizatun, ya, hafizatun. Seperti itu, ya. Jadi rumusnya hanya satu, yaitu alif dan ta. Dan jamak muannas salim ini, ya, digunakan untuk manusia seperti sifat muslimatun, mukminatun, kemudian hafizatun. Juga untuk beberapa kata benda yang diakhiri ta marbutoh, ada yang jamaknya juga jamak muannas salim, ya. Seperti misalnya sayyaratun, ya. Sayyaratun artinya apa? Artinya mobil, ya. Sayyaratun artinya mobil. Nah, sayyaratun ini jamaknya sayyaratun, ya. Jamaknya sayyaratun. Tapi tidak semua kata benda yang diakhiri ta marbutoh jamaknya jamak muannas salim. Ada beberapa kata benda yang diakhiri ta marbutoh jamaknya jamak taksir. Ya, karena memang hukum asal kata benda jamaknya jamak taksir. Adapun untuk manusia hukum asalnya jamaknya jamak salim, ya. Misalnya haqibatun, ya. Haqibatun ini jamaknya haqaibu, ya, haqaibu, jamak taksir dia. Sebaliknya, tidak semua manusia, ya, tidak semua kata yang digunakan untuk manusia jamaknya jamak salim. Ada juga beberapa kata untuk manusia yang jamaknya jamak taksir. Contohnya apa? Contohnya rojulun. Rojulun ini kan artinya laki-laki, ya. Ini kan apa namanya? Sifat atau gelar bagi manusia laki-laki. Nah, ini jamaknya bukan rojuluna, rojulina, tapi rijalun, ya. Jamaknya rijalun. Kemudian misalnya apa lagi? Misalnya amilun. Amilun itu artinya pekerja atau buruh, ya. Nah, ini jamaknya bukan amiluna, amilina, tapi ummalun, jamak taksir dia. Kemudian yang sering kita dengar, ya, thalibun. Thalibun ini kan artinya seorang siswa, ya. Nah, ini jamaknya tullabun, ya. Jadi kesimpulannya adalah, ya, kata benda hukum asalnya jamaknya jamak taksir. Sedangkan manusia hukum asalnya jamaknya jamak salim. Tetapi ada beberapa kata benda yang jamaknya jamak salim dan ada beberapa kata untuk manusia yang jamaknya jamak taksir, ya. Tayyib. Jadi, ya, isim berdasarkan adad, berdasarkan bilangan ada 3, ada mufrad, ada musanna, dan ada jamak. Dari mufrad ke musanna, rumusnya tambahkan ani atau aini. Misalnya muslimun menjadi muslimani, muslimaini. Kemudian untuk jamak ada 3, ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Jamak taksir tidak ada rumusnya.
bersifat sama'i. Kita harus melihat kamus, ya beda-beda semuanya. Qalamun menjadi aqlamun, babun menjadi abwabun, kitabun menjadi kutubun. Kemudian jamak salim ada dua, ada jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Jamak mudzakkar salim rumusnya una atau ina. Misalnya muslimun menjadi muslimuna, muslimina. Adapun jamak muannats salim, rumusnya ada satu ditambahkan alif dan ta, ya. Misalnya muslimatun menjadi muslimatun. Sebelumnya ta marbutnya dihilangkan dulu, ya. Muslimatun menjadi muslimatun, mukminatun menjadi mukminatun. Ya, demikian pelajaran tentang isim berdasarkan adat ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.